Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas kisah penuh hikmah dari para nabi. Mari, langsung kita mulai. Berikut adalah kisah Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Bayangkan jika dunia tanpa manusia, hanya ada langit, bumi, dan makhluk yang tak terlihat. Maka Allah Ta'ala menciptakan sosok pertama yang akan menjadi leluhur kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah liat yang diberi ruh. Nabi Adam menjadi manusia pertama sekaligus khalifah di bumi. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, semua patuh kecuali satu makhluk, yaitu iblis. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Surat Al-A'raf ayat 12. Karena kesombongannya, iblis dikutuk dan diusir dari surga, tetapi meminta izin untuk menyesatkan manusia hingga kiamat. Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Mereka hidup bahagia di surga, diperbolehkan menikmati segalanya kecuali satu pohon terlarang. Namun, iblis menggoda mereka. "Jika kalian memakan buah ini, kalian akan menjadi abadi." Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda dan melanggar larangan Allah Ta'ala. Karena kesalahan itu, Allah Ta'ala menurunkan mereka ke bumi. Adam sangat menyesal dan berdoa meminta ampun. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi." Surat Al-A'raf ayat 23. Allah Ta'ala menerima taubat mereka dan menjadikan Adam sebagai nabi pertama. Itulah sekilas kisah Nabi Adam alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, jangan sombong seperti iblis. Kedua, godaan setan itu nyata, maka semestinya selalu berlindung kepada Allah Ta'ala. Ketiga, Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Kisah selanjutnya, kita akan membahas sekilas kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia dikenal sebagai nabi pertama yang pandai menulis, menjahit, dan memahami ilmu perbintangan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi." Surat Maryam ayat 56. Nabi Idris mengajarkan manusia membaca, menulis, serta membuat pakaian. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena ketaatannya, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris. Dikisahkan bahwa beliau diangkat ke langit. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Nabi Idris masih hidup atau sudah wafat, tetapi yang jelas beliau adalah nabi yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Itulah sekilas kisah Nabi Idris alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Kedua, rajin beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketiga, Allah Ta'ala meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Selanjutnya, kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang telah tersesat dalam kesyirikan. Mereka menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, mengajak kaumnya kembali kepada Allah Ta'ala. Namun, hanya sedikit yang beriman. Mayoritas menolak dan bahkan mengejeknya. "Kami tidak melihat engkau melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami." Surat Hud ayat 27. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun kapal sebagai persiapan menghadapi azab banjir besar. Kaumnya mengejeknya karena membangun kapal di daratan. Allah Ta'ala berfirman,
dan buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Surat Hud ayat 37. Hanya Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang naik ke kapal yang selamat. Kaumnya yang durhaka tenggelam, termasuk anaknya yang menolak beriman. Itulah sekilas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil: pertama, pentingnya kesabaran dalam berdakwah. Kedua, keimanan lebih penting daripada hubungan darah. Ketiga, azab Allah Ta'ala itu nyata bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Kisah selanjutnya, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, sebuah bangsa yang kuat dan makmur. Mereka membangun istana-istana megah dan merasa tak terkalahkan. Namun, mereka menyembah berhala dan menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk menyembah Allah Ta'ala. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Namun, mereka mengejeknya dan berkata, siapakah yang lebih kuat dari kami? Al-Quran Surat Fussilat ayat 15. Allah Ta'ala pun mengirimkan peringatan berupa kekeringan panjang, tanah mengering, sumur-sumur kehabisan air, tetapi mereka tetap membangkang. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan azab yang dahsyat, badai topan selama 7 malam 8 hari yang menghancurkan mereka hingga tak tersisa. Sementara itu, Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sekilas kisah Nabi Hud alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Kesombongan membawa kehancuran. Kaum Ad merasa paling kuat, tetapi akhirnya binasa. 2. Allah Ta'ala selalu memberi peringatan sebelum azab datang. Kesempatan untuk bertobat selalu ada, tetapi tidak selamanya. 3. Kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Hud alaihi salam tetap berdakwah meskipun ditolak oleh kaumnya. Kisah selanjutnya, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud, sebuah bangsa yang makmur dan memiliki kemampuan teknik tinggi. Mereka mengukir rumah-rumah di pegunungan dan merasa bangga dengan kekuatan mereka. Namun, mereka menyembah berhala dan menolak ajakan Nabi Saleh alaihi salam untuk menyembah Allah Ta'ala. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan cara apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang pedih. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Allah Ta'ala memberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini harus dibiarkan hidup dan tidak boleh disakiti. Namun, kaum Tsamud melanggar perintah tersebut dan membunuh unta betina itu. Akibatnya, Allah Ta'ala mengirimkan azab kepada mereka berupa suara keras yang mengguntur, yang membuat mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sementara itu, Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sekilas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Menghormati tanda-tanda Allah Ta'ala. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihi salam seharusnya menjadi peringatan bagi kaumnya. Namun mereka mengabaikannya dan menerima akibatnya. Kedua, kesombongan membawa kehancuran. Kaum Samud merasa kuat dan unggul, tetapi tidak mampu menghindari azab Allah Ta'ala. 3. Pentingnya ketaatan kepada utusan Allah Ta'ala. Penolakan terhadap ajakan Nabi Saleh alaihi salam membawa kehancuran bagi kaum Tsamud. Kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau diutus kepada kaum yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri.
Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mempertanyakan kepercayaan kaumnya dan mencari kebenaran. Suatu hari, beliau menghancurkan berhala-berhala di kuil mereka dan meninggalkan yang terbesar. Ketika kaumnya bertanya siapa yang melakukannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sebenarnya, berhala yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 63. Kaumnya sadar bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara, tetapi mereka tetap menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud, penguasa saat itu, memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api besar. Namun, Allah Ta'ala menyelamatkannya dengan menjadikan api itu dingin dan penuh keselamatan. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan berdakwah di berbagai tempat. Beliau juga diuji dengan perintah menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Namun, karena ketaatan dan ketulusan mereka, Allah Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Itulah sekilas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Keteguhan dalam mencari kebenaran. 2. Keimanan yang kokoh membawa pertolongan Allah Ta'ala. Meskipun dilempar ke dalam api, Allah Ta'ala menyelamatkannya karena keyakinannya yang kuat. 3. Ketaatan kepada Allah Ta'ala membawa keberkahan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan kepatuhan total kepada Allah Ta'ala, dan kisah mereka diabadikan dalam ibadah kurban. Kisah selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom yang terkenal dengan kemaksiatan. Beliau memperingatkan mereka, "Mengapa kalian mendatangi laki-laki di antara manusia dan meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhanmu untuk kalian?" Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 165-166. Namun, mereka menolak dan bahkan mengancam akan mengusirnya. Allah Ta'ala mengutus malaikat dalam wujud pria tampan sebagai tamu Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom mendatangi rumahnya dengan niat buruk hingga para malaikat mengungkapkan bahwa azab akan segera datang. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan pergi di malam hari tanpa menoleh. Istrinya tetap dalam kekafiran dan ikut binasa. Allah Ta'ala menurunkan hujan batu dan membalikkan negeri Sodom, menghancurkan kaum yang membangkang. Itulah sekilas kisah Nabi Lut alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Maksiat yang terus-menerus akan mendatangkan azab Allah Ta'ala. 2. Kesabaran dalam berdakwah meskipun ditentang. 3. Hanya orang yang beriman yang akan diselamatkan. Kisah selanjutnya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar. Sejak kecil, beliau diuji dengan berbagai cobaan, termasuk saat ditinggalkan di padang pasir bersama ibunya. Dengan izin Allah Ta'ala, muncul sumur Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Ujian terbesar datang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpi. Dengan penuh kepatuhan, Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 102. Namun, sebelum penyembelihan terjadi, Allah Ta'ala menggantinya dengan seekor domba, sebagai bukti kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba yang taat. Peristiwa ini menjadi asal-usul ibadah kurban dalam Islam. Itulah sekilas kisah Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Ketaatan total kepada Allah adalah kunci keberkahan. 2. Kesabaran menghadapi ujian akan membawa pertolongan Allah. 3. Ibadah kurban mengajarkan ketulusan dan pengorbanan dalam beribadah. Kisah selanjutnya, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya, Siti Sarah. Beliau lahir sebagai anugerah di usia tua kedua orang tuanya,
sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 112. Nabi Ishak alaihi salam dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan melanjutkan dakwah ayahnya dalam menyeru kepada tauhid. Keturunannya kelak menjadi leluhur para nabi Bani Israel, termasuk Nabi Yakub alaihi salam. Itulah sekilas kisah Nabi Ishak alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Ishak lahir di usia tua Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sebagai bukti kebesaran Allah Ta'ala. 2. Kesabaran dan keimanan membawa keberkahan. 3. Keistimewaan keturunan yang saleh. Dari garis keturunan Nabi Ishak lahir banyak nabi yang meneruskan dakwah tauhid. Kisah selanjutnya, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub memiliki 12 putra dan salah satu yang paling terkenal adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, tetapi saudara-saudaranya merasa iri dan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Ketika Nabi Yusuf menghilang, Nabi Yakub sangat bersedih, namun tetap bersabar dan berkata, maka hanya kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 18. Meskipun mengalami berbagai cobaan, Nabi Yakub selalu mengajarkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Itulah sekilas kisah Nabi Yakub alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian. Nabi Yakub tetap bersabar meskipun kehilangan anak yang sangat dicintainya. 2. Keimanan yang kuat membawa ketenangan. Dalam segala ujian, Nabi Yakub tetap bergantung kepada Allah Ta'ala. 3. Pentingnya mendidik keturunan dengan nilai tauhid. Nabi Yakub memastikan anak-anaknya tetap beriman hingga akhir hayatnya. Kisah selanjutnya, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dan dikenal karena wajahnya yang sangat tampan serta kesabarannya menghadapi ujian hidup. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan mimpi bahwa dirinya akan memiliki kedudukan tinggi. Karena iri, saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur, lalu Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang dan dijual sebagai budak di Mesir. Di Mesir, beliau difitnah oleh istri pembesar Mesir, Al-Aziz, hingga akhirnya dipenjara. Namun, atas izin Allah Ta'ala, beliau diberi kemampuan menafsirkan mimpi yang akhirnya membuatnya dibebaskan dan diangkat sebagai bendahara kerajaan Mesir. Saat terjadi musim paceklik, saudara-saudaranya datang meminta bantuan tanpa mengetahui bahwa Yusuf adalah saudara mereka. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Nabi Yusuf akhirnya memaafkan mereka dan bersatu kembali dengan keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh, siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 90. Itulah sekilas kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Kesabaran akan membawa kemenangan. Nabi Yusuf mengalami banyak cobaan tetapi akhirnya diangkat sebagai pemimpin. 2. Maaf dan kasih sayang lebih baik daripada dendam. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya meskipun telah dizalimi. 3. Takwa kepada Allah membawa pertolongan. Karena selalu bertakwa, Nabi Yusuf diberi kedudukan tinggi di Mesir. Kisah selanjutnya, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam dikenal sebagai simbol kesabaran dan ketakwaan. Allah Ta'ala memberinya kekayaan melimpah, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang prima. Namun Allah Ta'ala mengujinya dengan cobaan berat. Harta bendanya musnah, anak-anaknya meninggal, dan beliau menderita penyakit yang membuatnya dijauhi oleh masyarakat. Meskipun mengalami penderitaan bertahun-tahun,
Nabi Ayub alaihi salam tetap bersabar dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Dalam doanya, beliau memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah Ta'ala kemudian memerintahkannya untuk menyentuhkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah mata air yang menyembuhkan penyakitnya. Harta dan keluarganya pun dikembalikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Itulah sekilas kisah Nabi Ayub alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kunci keberkahan. 2. Tidak ada cobaan yang terlalu berat jika kita tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala. 3. Allah Ta'ala selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar dan beriman. Kisah selanjutnya, Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam diutus kepada kaum Madian, sebuah kaum yang terkenal dengan kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta kesyirikan. Mereka gemar menipu dalam perdagangan dan tidak mau menerima nasihat. Nabi Syu'aib memperingatkan mereka dengan berkata, "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, serta janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Hud ayat 85. Namun, kaum Madian menolak dakwah Nabi Syu'aib, bahkan mengejeknya dan mengancam akan mengusirnya. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan azab berupa gempa bumi dahsyat dan hawa panas yang membakar, yang menghancurkan mereka semua. Sementara itu, Nabi Syu'aib dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sekilas kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Kejujuran dalam berdagang adalah kunci keberkahan. Kecurangan hanya akan membawa kehancuran. Kedua, kesombongan akan membawa azab. Kaum Madian binasa karena menolak peringatan. 3. Dakwah harus dilakukan dengan sabar dan tegas. Nabi Syu'aib tetap berdakwah meskipun ditentang. Kisah selanjutnya, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Beliau diutus kepada Bani Israel dan menghadapi Fir'aun, penguasa Mesir yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Sejak bayi, Nabi Musa alaihissalam telah diselamatkan Allah Ta'ala dari pembantaian bayi laki-laki Bani Israel. Beliau ditemukan dan dibesarkan di istana Fir'aun, tetapi kemudian melarikan diri ke Madian. Setelah beberapa tahun, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun agar beriman kepada Allah Ta'ala. Namun, Fir'aun menolak dan justru semakin menyiksa Bani Israel. Allah Ta'ala kemudian menurunkan 9 tanda peringatan, seperti air sungai Nil berubah menjadi darah, wabah belalang, katak, dan lainnya, tetapi Fir'aun tetap membangkang. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam memimpin kaumnya keluar dari Mesir. Saat dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Laut pun terbelah, dan Nabi Musa serta Bani Israel berhasil menyeberang. Fir'aun dan tentaranya tenggelam dalam lautan sebagai azab dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Maka kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya, kemudian kami tenggelamkan yang lain." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-66. Itulah sekilas kisah Nabi Musa alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Kesombongan akan berakhir dengan kehancuran. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya binasa. 2. Pertolongan Allah selalu datang bagi orang yang bersabar dan beriman. Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari kezaliman. 3. Kepemimpinan yang amanah akan membawa kebaikan bagi umat. Nabi Musa membimbing kaumnya menuju keselamatan. Kisah selanjutnya, Nabi Harun alaihi salam.
Nabi Harun alaihi salam adalah saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Beliau diangkat sebagai nabi untuk membantu Nabi Musa dalam berdakwah kepada Firaun dan membimbing Bani Israel setelah mereka diselamatkan dari Mesir. Nabi Harun dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara, sehingga Allah Ta'ala memilihnya untuk mendukung Nabi Musa dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu, Bani Israel mulai tersesat dengan menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Nabi Harun telah memperingatkan mereka, tetapi mereka tetap membangkang. Ketika Nabi Musa menegur Nabi Harun, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Mengapa engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau sengaja mendurhakai perintahku?" Al-Quran Surat Taha ayat 92-93. Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencegah mereka, tetapi takut akan perpecahan di antara Bani Israel. Nabi Musa kemudian menghukum Samiri dan menghancurkan patung anak sapi tersebut. Itulah sekilas kisah Nabi Harun alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Pemimpin harus bersabar dalam menghadapi umatnya. Nabi Harun tetap berusaha membimbing Bani Israel meskipun mereka membangkang. 2. Godaan kesesatan dapat muncul kapan saja. Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tetapi tetap tergoda untuk menyembah berhala. Persatuan ketiga lebih penting daripada sekadar emosi. Nabi Harun tidak menggunakan kekerasan agar Bani Israel tidak terpecah sebelum Nabi Musa kembali. Kisah selanjutnya, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran, namun kisahnya tidak dijelaskan secara rinci. Beliau dikenal sebagai seorang yang sabar, taat, dan memiliki keadilan dalam memimpin. Allah Ta'ala memujinya dalam firman-Nya. Dan ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Dikisahkan bahwa Nabi Zulkifli alaihi salam menerima tugas besar untuk memimpin suatu kaum dengan keadilan. Beliau berjanji akan berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah saat menghadapi masalah, sehingga diberi gelar Zulkifli, yang berarti yang sanggup menanggung beban. Meskipun mendapat berbagai ujian, beliau tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Berkat kesabaran dan keadilannya, beliau dikenang sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh ketakwaan. Itulah sekilas kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam hidup dan kepemimpinan. 2. Menepati janji adalah tanda ketakwaan kepada Allah. 3. Seorang pemimpin harus adil dan bertanggung jawab terhadap amanahnya. Kisah selanjutnya, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi sekaligus raja yang diberi banyak keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Beliau terkenal karena kebijaksanaan, keberanian, dan suaranya yang merdu saat membaca kitab Zabur. Salah satu kisah terkenal dalam hidupnya adalah saat beliau mengalahkan Jalut, Goliat, seorang raja tiran yang kuat. Saat itu, pasukan Bani Israel ketakutan menghadapi Jalut, tetapi Nabi Daud alaihissalam dengan keberaniannya maju dan berkata, "Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Dengan izin Allah, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut dengan melemparkan batu dari ketapelnya dan kemudian diangkat sebagai Raja Bani Israel. Sebagai pemimpin, beliau terkenal adil dan bijaksana, serta diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk melunakkan besi dengan tangannya, yang digunakannya untuk membuat baju besi bagi pasukannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil." Al-Quran Surat Sad ayat 26. Itulah sekilas kisah Nabi Daud alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1.
Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan, tetapi oleh keimanan kepada Allah Ta'ala. 2. Pemimpin harus adil dan bijaksana dalam mengatur rakyatnya. 3. Keahlian dan keterampilan harus digunakan untuk kebaikan, seperti Nabi Daud alaihissalam yang memanfaatkan kemampuannya dalam pandai besi untuk umatnya. Kisah selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang diberi kerajaan besar, kebijaksanaan luar biasa, serta kemampuan memahami bahasa hewan dan jin. Allah Ta'ala berfirman, dan Sulaiman mewarisi ilmu dan kerajaan dari Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata." Al-Quran Surat An-Naml ayat 16. Salah satu kisah terkenal adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis, penguasa kerajaan Saba. Nabi Sulaiman alaihissalam mengundangnya untuk menyembah Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, beliau memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap melalui salah satu jin yang sangat kuat. Melihat kebesaran mukjizat ini, Ratu Bilqis akhirnya beriman kepada Allah Ta'ala. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi kemampuan untuk mengendalikan angin dan membangun berbagai bangunan besar dengan bantuan jin. Itulah sekilas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Ilmu dan kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan dakwah. 2. Kepemimpinan yang bijaksana bisa membawa orang lain kepada kebenaran. 3. Segala kekuatan berasal dari Allah dan hanya dengan iman seseorang bisa menggunakannya dengan benar. Kisah selanjutnya, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel yang telah menyimpang dan menyembah berhala Baal. Beliau menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah Ta'ala, tetapi mereka menolak dan tetap dalam kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta?' Al-Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 125. Karena keingkaran mereka, Allah Ta'ala menurunkan kemarau panjang sebagai peringatan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang bertobat, hingga akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan kaumnya, dan mereka pun ditimpa azab yang dahsyat. Itulah sekilas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Menyekutukan Allah Ta'ala adalah penyimpangan terbesar yang membawa kehancuran. 2. Kesabaran dalam berdakwah adalah ciri khas para nabi. 3. Ketika peringatan Allah Ta'ala diabaikan, azab akan datang sebagai akibatnya. Kisah selanjutnya, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah penerus dakwah Nabi Ilyas alaihissalam dalam membimbing Bani Israel. Beliau diberi mukjizat kesembuhan dan keberkahan, serta berjuang menegakkan tauhid di tengah kaumnya yang sering kembali menyembah berhala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik." Al-Quran Surat Sad ayat 48. Di awal kepemimpinannya, Bani Israel mengikuti ajaran Tauhid, sehingga Allah memberkahi mereka dengan kemakmuran dan kedamaian. Namun, setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, mereka kembali menyimpang, hingga akhirnya tertimpa berbagai musibah. Itulah sekilas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil. 1. Ketaatan kepada Allah mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. 2. Pemimpin yang adil dan beriman membawa kedamaian bagi rakyatnya. 3. Ketika manusia meninggalkan ajaran Allah Ta'ala, maka kehancuran menjadi konsekuensinya. Kisah selanjutnya, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada kaum Ninawa yang banyak melakukan kesyirikan.
beliau menyeru mereka untuk menyembah Allah Ta'ala, tetapi mereka menolak. Merasa kecewa, Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah Ta'ala. Dalam perjalanan, beliau menaiki kapal, namun kapal terombang-ambing oleh badai. Untuk meringankan beban kapal, penumpang harus mengundi siapa yang akan dilempar ke laut. Nabi Yunus alaihissalam 3 kali terpilih dalam undian, sehingga akhirnya beliau dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan berdoa dengan penuh penyesalan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah Ta'ala menerima taubatnya dan menyelamatkannya. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kaumnya dan mereka akhirnya beriman. Itulah sekilas kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Bersabar dalam berdakwah dan tidak boleh berputus asa. 2. Segera bertaubat jika melakukan kesalahan, karena Allah Maha Pengampun. 3. Tawakal kepada Allah Ta'ala akan membawa keselamatan bahkan di saat paling sulit. Kisah selanjutnya, Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang syaleh dan penuh ketakwaan. Beliau dikenal sebagai seorang yang selalu beribadah kepada Allah Ta'ala dan bertugas menjaga Baitul Maqdis. Namun hingga usia tua, beliau belum dikaruniai anak. Melihat keponakannya, Maryam alaihissalam, yang mendapatkan rezeki dari Allah tanpa diketahui dari mana asalnya, Nabi Zakaria alaihissalam semakin yakin akan kekuasaan Allah Ta'ala. Dengan penuh harapan, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 38. Allah Ta'ala mengabulkan doanya dan memberinya seorang anak bernama Yahya alaihissalam, meskipun beliau dan istrinya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam kelak menjadi nabi yang juga penuh ketakwaan dan kebijaksanaan. Itulah sekilas kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Allah Maha mendengar dan akan mengabulkan di waktu yang tepat. 2. Ketaatan dan ketakwaan membawa keberkahan dalam hidup. 3. Segala sesuatu mungkin bagi Allah Ta'ala, bahkan yang dianggap mustahil oleh manusia. Kisah selanjutnya, Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir sebagai rahmat dari Allah Ta'ala setelah doa panjang ayahnya. Sejak kecil, beliau dikenal memiliki hikmah dan ketakwaan yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh." Al-Quran Surat Maryam ayat 12. Nabi Yahya alaihissalam diberi kebijaksanaan sejak kecil, selalu menyeru manusia kepada kebaikan, serta hidup dengan penuh kesederhanaan. Beliau juga sangat menghormati orang tua dan dikenal sebagai pribadi yang lembut dan tidak sombong. Namun, Nabi Yahya alaihissalam menghadapi tantangan besar saat menegur penguasa zalim yang ingin menikahi perempuan yang tidak halal baginya. Karena keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, beliau akhirnya dibunuh oleh penguasa tersebut. Itulah sekilas kisah Nabi Yahya alaihi salam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Menjaga ketakwaan sejak kecil adalah anugerah yang luar biasa. 2. Mengatakan kebenaran bisa penuh risiko, tetapi harus tetap dilakukan. 3. Kesederhanaan dan ketawaduan membawa keberkahan dalam hidup. Kisah selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang lahir tanpa seorang ayah, sebagai mukjizat dari Allah Ta'ala. Ibunya, Maryam alaihissalam, adalah wanita suci yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang nabi yang mulia. Sejak bayi, Nabi Isa alaihissalam sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sehingga beliau bisa berbicara, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.
Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Allah Ta'ala menganugerahkan berbagai mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, di antaranya menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, membuat burung dari tanah liat dan menghidupkannya dengan izin Allah Ta'ala. Namun, Bani Israel menolak dakwah beliau, bahkan bersekongkol untuk membunuhnya. Allah Ta'ala kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, dan mereka yang ingin membunuhnya justru menyalib orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah sekilas kisah Nabi Isa alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Mukjizat adalah bukti kekuasaan Allah, tetapi keimanan datang dari hati yang bersih. 2. Kesabaran dalam menghadapi penolakan adalah bagian dari dakwah para nabi. 3. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah Ta'ala dan akan kembali di akhir zaman. Kisah selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Beliau lahir di Makkah pada tahun 570 Masehi dari keturunan Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Nabi Muhammad kemudian berdakwah mengajak manusia kembali kepada tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, dan berbuat adil. Namun, beliau menghadapi penolakan, siksaan, dan berbagai cobaan dari kaum Quraisy. Setelah bertahun-tahun berdakwah di Makkah, beliau berhijrah ke Madinah yang menjadi awal berdirinya masyarakat Islam. Setelah melalui berbagai peperangan dan perjuangan, akhirnya Makkah dibebaskan tanpa pertumpahan darah dalam Fathu Makkah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun setelah menyempurnakan risalah Islam. Itulah sekilas kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang dapat diambil: 1. Islam adalah agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh alam. 2. Kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah membawa kemenangan. 3. Nabi Muhammad adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Demikianlah rangkaian kisah 25 Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utus sebagai petunjuk bagi manusia. Setiap kisah mengajarkan ketaatan, kesabaran, perjuangan, serta keimanan yang kokoh dalam menghadapi berbagai ujian. Sebagai umat Islam, kita wajib meneladani perjalanan hidup para nabi dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang mereka alami. Semoga kisah-kisah ini semakin menguatkan keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, serta menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 90. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin.